Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariati, NIM 180501020083. Baiklah, saya akan mempresentasikan jawaban UTS dan UAS Analisis Kesehatan Bank Syariah. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang transparansi dan kualitas data Bank Syariah? Yang pertama, transparansi berasal dari kata transparan yang memiliki arti jelas, nyata, dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai, menurut Loina Lalolo-Krina P. 2003. Jadi menurut saya, transparansi adalah sistem yang sifatnya terbuka atau keterbukaan atas segala informasi. Yang kedua, kualitas data adalah level data yang menyatakan data tersebut akurat, lengkap, timely, konsisten, sesuai dengan semua kebutuhan peraturan bisnis dan relevan. Sedangkan sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal yang menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf. Jadi menurut saya, kualitas data bank syariah adalah suatu level data yang di dalamnya terdapat data yang akurat, lengkap, yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang berdasarkan prinsip syariah. Pertanyaan kedua, menurut Anda bagaimana tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara individual maupun secara konsolidasi? Yang pertama, tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara individual. Penilaian tingkat kesehatan bank secara individual untuk bank umum syariah mencakup penilaian terhadap faktor-faktor profil resiko, good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan, sedangkan untuk unit usaha syariah hanya mencakup faktor profil risiko. Yang kedua, tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah secara konsolidasi. Yang pertama, bank umum syariah yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi mencakup penilaian terhadap faktor-faktor. Yang pertama, profil resiko, good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan. Yang kedua, penetapan perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. Yang ketiga, penetapan materialitas atau signifikansi pangsa perusahaan anak dapat ditentukan melalui perbandingan total aset perusahaan anak terhadap total aset bank secara konsolidasi atau signifikan pos-pos tertentu dalam laporan keuangan perusahaan anak yang mempengaruhi kinerja bank secara konsolidasi seperti aset tertimbang menurut risiko ATMR, rentabilitas, dan modal. Yang keempat, parameter atau indikator yang digunakan dalam peningkatan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual dapat digunakan oleh bank pada saat menilai tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Parameter atau indikator tersebut dapat dilengkapi dengan parameter atau indikator lain sepanjang relevan dengan skala usaha, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank secara konsolidasi. Yang kelima, penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi untuk bank umum syariah
yang mengendalikan perusahaan anak berupa perusahaan asuransi dilakukan dengan memperhitungkan faktor-faktor kualitatif dan kuantitatif yang relevan, antara lain pemenuhan kecukupan modal perusahaan asuransi sesuai persyaratan otoritas yang berwenang dan dampak risiko yang dianggap signifikan atau material yang mempengaruhi profil risiko dan kinerja keuangan bank secara konsolidasi. Yang keenam, dalam menilai tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, mekanisme penetapan peringkat serta kategorisasi peringkat, setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan bank secara konsolidasi berpedoman pada tata cara penilaian tingkat kesehatan bank secara individual. Yang ketujuh, penilaian dan penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi. Yang kedelapan, penilaian dan penetapan peringkat faktor good corporate governance secara konsolidasi. Yang kesembilan, penilaian dan penetapan peringkat faktor rentabilitas dan faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas dan permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank syariah. Yang pertama, analisis risiko adalah proses pengembangan pemahaman terhadap suatu risiko. Analisis risiko memberikan masukan untuk proses evaluasi risiko dan dalam mengambil keputusan apakah suatu risiko perlu dikendalikan dan memilih strategi dan metode pengendalian yang tepat. Analisis risiko merupakan bagian dari tahap asesmen risiko dalam proses manajemen risiko dan dilakukan terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi dalam proses identifikasi risiko. Yang kedua, pengawasan bank merupakan bagian integral dari proses yang lebih luas dan terus-menerus, biasanya mencakup pengawasan off-site dan pemeriksaan di tempat. Proses ini meliputi pembentukan kerangka hukum atau sektor perbankan, penunjukan otoritas pengaturan dan pengawasan, definisi kondisi, lisensi, dan kriteria, dan diberlakukannya peraturan yang membatasi tingkat risiko bahwa bank diperbolehkan untuk mengambil langkah lainnya yang diperlukan, termasuk pembentukan kerangka kerja untuk pelaporan kehati-hatian dan pengawasan off-site dan pelaksanaan kegiatan ini diikuti dengan pengawasan di tempat. Jadi, hubungan analisis risiko dan pengawasan bank adalah saling berkaitan karena proses pengembangan pemahaman terhadap suatu risiko yang di dalamnya pasti ada pengawasan bank yang merupakan bagian integral dari proses yang lebih luas dan terus-menerus dalam suatu perusahaan. Baiklah, itulah tadi presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.